kita kaum muslimin yang terdolimi hampir 1 abad lebih, menjelang 1 abad ya, kaum muslimin di Palestina. Mereka selalu kena dari kejahatan Zionis, dan hari ini perang masih berlangsung, dan kita alhamdulillah setiap sholat 5 waktu untuk mendoakan dalam kunut najilah kita agar saudara kita mendapatkan perlindungan dari Allah, dan semoga Allah membalas melaknat tindakan-tindakan orang-orang Zionis yang memang semakin hari dengan kekuatan yang canggih mereka seenak saja membom. Bahkan menurut ahli pengamat bom, ledakan yang dikirim oleh tentara Zionis ke Gaza itu sama bahkan lebih dahsyatnya dengan bom yang diturunkan oleh Amerika ketika membombardir Jepang, Hiroshima. Dan tentunya ini kaum muslimin harus terus menyuarakan, makanya banyak sekarang aksi-aksi, dan nanti puncaknya Sabtu besok 1 juta umat akan aksi di depan kedubes Amerika, karena kita tahu selama ini negara Zionis Israel itu adalah bagian dari Amerika. Kata Muhammad Sahrur, kalau Amerika berbaik hati dengan negara-negara Arab itu karena politik luar negerinya, karena ada kepentingan. Yang hari ini negara-negara Arab sendiri mulai menjauh dengan Amerika. Tapi ketika Amerika mereka selalu berdiri dengan Israel, bagi mereka Israel itu bukan politik luar negeri, tapi politik dalam negeri. Jadi ketika mereka bersahabat dengan Mesir, dengan Lebanon, itu karena kepentingan. Dengan Arab Saudi, Amerika itu karena kepentingan bisnis, kepentingan yang lainnya. Tapi kalau dengan Israel, mereka menganggap Israel itu adalah bagian dari dalam negeri. Ya. Jadi kita harus tahu bagaimana sikap pemerintah Amerika dan Inggris, Uni Eropa umumnya terhadap Israel ini. Mereka menganggap bagian dari negara mereka. Ketika Israel ya merasa dirugikan oleh pihak Hamas, maka otomatis narasi mereka itu adalah Hamas adalah teroris, Hamas adalah yang pertama kali mengajak perang dan sebagainya. Padahal pejuang Hamas ini mereka kemarin melakukan penyerangan dalam rangka pembelaan, di mana sebelumnya tentara-tentara keamanan Zionis sudah merusak Masjidil Aqsa, mengganggu kaum muslimin, sehingga tidak ada lain kecuali ada perlawanan dari pejuang Hamas. Al-Quran sudah mengingatkan kepada kita bahwa yang paling kelas permusuhannya kepada kaum muslimin, orang-orang beriman adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. La tajidanna asaddan nas adawatan lil ladina amanu al yahuda wal ladina asraku. Hei Nabi Muhammad, kamu akan mendapatkan golongan manusia yang paling keras memusuhi orang-orang beriman adalah orang Yahudi dan orang-orang musyrik Quraisy. Jadi sebenarnya permusuhan kaum muslimin dengan orang Yahudi itu sudah sejak zaman Nabi Muhammad di Madinah. Padahal Nabi Muhammad di Madinah ketika membangun negara Madinah, Nabi Muhammad ingin dengan orang Yahudi itu harmonis, dan itu pernah mengalami fase awal hubungan kaum muslimin dengan Yahudi adalah harmonis. Tetapi sikap harmonis mereka adalah kemunafikan sebenarnya. Mereka lebih kuat hasudnya, kecemburuannya, kedengkiannya kepada kekuatan Nabi Muhammad dan umat Islam. Walaupun ada sebagian kecil, kita juga harus objektif, ada orang-orang Yahudi yang sebagian kecil
mereka berpegang teguh kepada ajaran Taurat, kitab suci mereka, dan mereka berbuat baik. Ya, Al-Quran sangat objektif menggambarkan karakter Yahudi. Pada umumnya orang Yahudi itu tadi keras permusuhannya, dan terbukti sampai hari ini semua dunia tersita dengan kejadian Palestina dengan Israel ini. Ya. Lalu dalam ayat tadi pun mengisyaratkan, dan kamu akan mendapatkan orang yang paling dekat kasih sayangnya dengan orang-orang beriman adalah orang yang mereka mengatakan inna nasoro, kami adalah Nasrani. Nah, jadi ini menarik sekali nih. Jadi Al-Quran menginformasikan yang memusuhi Rasulullah saat itu, ya, dan sampai hari ini yang paling keras itu orang Yahudi dan orang Musyrik. Tetapi sebaliknya, ada yang bersahabat dengan umat Islam, itulah orang Nasoro. Ya. Nah, hari ini kita tahu geopolitiknya Putin, ya, Rusia itu kan Katolik, Kristen, bukan Katolik, Kristen Ortodok. Dan Putin kebijakannya sangat bukan ramah, ya, bersahabat dengan kelompok Muslim. Karena Rusia ini banyak negara bagian yang negara Islam, seperti Dagestan, Chechnya, itu kan orang-orang Islam. Dan Putin kebijakannya kepada kaum muslim itu beda dengan Amerika yang selalu menstigma bahwa musuh bersama itu adalah radikal muslim. Tapi Putin tidak tertarik dengan siasat Amerika yang menjadikan kaum muslimin itu target musuh mereka. Justru sebaliknya, kata Putin, kami tidak takut dengan exit teroris kaum muslimin di negeri kami. Nah, itulah perubahan sikap politik Rusia yang dulu asalnya komunis berubah menjadi negara yang menghilangkan komunisnya, menjadi negara yang tadi melakukan peradaban yang baik. Nah, Al-Quran mengisyaratkan begitu. Di zaman Rasulullah yang memusuhi kaum muslim itu adalah yang Yahudi dan musyrik. Dan Rasulullah tentu merasakan bagaimana baiknya orang-orang Nasoro. Contohnya siapa? Ketika Rasulullah hendak hijrah ke Madinah, para sahabat itu hijrah dulu kemana? Ke Ethiopia, ke Habasa. Raja Habasa itu siapa? Ya, beragama Nasrani. Dan sejarah sholat gaib itu adalah ketika Rasulullah mendengar wafatnya, ya, Raja Najas ini, Habasa ini, maka Rasulullah sholat gaib. Sebagian ahli hadis mengatakan bahwa Raja Habas ini sebenarnya sudah muslim, tapi dia menutupi keislamannya karena masih menghargai penduduknya yang Nasoro. Jadi yang menolong itu orang Nasoro yang bersahabat itu, ya. Bukan berarti orang Nasoro itu baik. Faktanya juga umat Islam pernah perang salib dengan orang-orang Nasoro, ya. Tapi Al-Quran mengisyaratkan, ya, bahwa yang paling keras musuh itu adalah orang Yahudi. Nah, hari ini ditampakkan lagi kebenaran Al-Quran, ya. Zionis ini sudah melakukan terus menerus, ya, ini orang-orang Barat yang objektif bahwa Zionis Israel itu adalah hakikatnya penjajah. Nah, kembali kepada tema kita, bagaimana kita belajar dari sikap Rasulullah kepada orang Yahudi, ya. Kita ketahui bahwa Madinah atau Yasrib dulu itu negeri yang penduduknya itu plural. Ada dua suku Arab yang 120 tahun bertengkar terus. Namanya suku apa, Bu? Aus dan Khazraj. Itu dua suku Arab yang sulit berdamai. Dan di Madinah selain ada orang Arab, ada orang Yahudi. Ada 3 kabilah. Ada 3 suku Yahudi yang hidup di Madinah dan akhirnya diusir oleh Rasulullah karena memang pengkhianatan mereka, yaitu Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraidah. Dan orang Arab di Madinah ini, Aus dan Khazraj ini,
mereka punya koalisi. Suku Aus itu berkoalisi, berteman dengan Yahudi Bani Quraidah. Sementara Khazraj berkoalisi dengan Bani Nazir. Karena 120 tahun ribut wae, ada mereka juga pingin damai, cuman belum ada solusi. Akhirnya mereka mendengar bahwa ada yang akan hijrah dari Mekah ke Madinah, dan orang ini sudah viral, terkenal Al-Amin, orang yang terpercaya, karena konflik tentang Ka'bah itu bisa selesai oleh beliau. Peletakan batu Ka'bah itu dulu sebelum Nabi Muhammad diangkat sebagai nabi, ya, Rasulullah sebagai mediator, sebagai hakim bisa menyelesaikan problem di Mekah. Akhirnya penduduk Madinah ini merindukan sosok pemersatu, dan itu tidak mungkin sosok pemersatu yang dijadikan pemimpin kelak itu dari orang Madinah. Harus ada orang yang naturalisasi. Kalau sekarang mah ya pasyawai itu angus jeung Khazraj, termasuk 3 Bani Yahudi itu bersaing terus, Quraidah, Nazir, ya, Qurainah, itu 3 kabilah Yahudi itu tidak harmonis, tidak baik-baik saja. Akhirnya mereka ingin menemukan sosok pemersatu. Makanya ketika Nabi Muhammad viral, sosok yang terpercaya, dan Nabi Muhammad hijrah dengan para sahabat, mereka menyambut baik sosok Nabi Muhammad ini. Dan Nabi Muhammad pun dengan Madinah ada hubungan kekerabatan, nasab, karena dari ibu beliau itu turunannya adalah dari Madinah. Akhirnya orang-orang Yahudi pun realistis, pragmatis. Ini orang-orang Arab, orang-orang Madinah kok nyaman ya dengan sosok Nabi Muhammad, ya udahlah kita ikut aja. Dan kita juga ingin damai. Awal-awalnya ketika Rasulullah membuat piagam Madinah, aturan main, konstitusi Madinah, agar orang-orang Madinah, baik kaum muslimin, Ansor atau Muhajirin, baik orang Yahudi, sebagian kecil orang Nasrani, mereka adalah sama warga Madinah. Kalau ada yang melanggar hukum, silahkan selesaikan dengan hukum mereka, hukum kitab suci mereka masing-masing. Kalau kota Madinah ini diperangi oleh pihak luar, semua warga Madinah harus bahu-membahu membela. Makanya seorang sejarawan, ya, siapa dari Mesir itu terkenal dengan biografi nabinya, Hussein Haikal, ya, beliau menyebut bahwa Rasul berhasil menyatukan Yathrib. Madinah disatukan dalam sebuah nilai-nilai kebangsaan, kalau saya gitulah. Disepakat nih. Jadi sebenarnya Rasulullah sejak awal sudah membangun sebuah pemerintahan diakui, dan orang Yahudi pun mengakui, orang Nasara pun mengakui Rasul sebagai pemimpin, itu dalam keadaan harmonis. Tapi sebenarnya kata para sejarawan, orang-orang Yahudi ini sebenarnya cemburu akhirnya. Kenapa? Karena hubungan politik, ekonomi, dan sosial itu terjadi kecemburuan. Ekonomi kok sahabat mulai menguasai ya, terus secara politik kok Nabi Muhammad semakin berkuasa ya. Disinilah orang-orang Yahudi akhirnya terbakar cemburu, dan akhirnya 3 Bani ini diusir oleh Rasulullah karena satu, mereka berkhianat. Dan memang Al-Quran menyebutkan karakter buruk orang-orang Yahudi itu, pertama, penyimpangan mereka merubah kitab suci. Yang kedua, mereka selalu memusuhi kelompok agama lain. Jadi orang-orang Israel itu bukan hanya orang Islam loh yang dibombardir, itu orang-orang Kristen Palestina juga. Kan di Palestina itu Yahudi yang bukan Zionis ya. Jadi bedakan Yahudi dengan Zionis katanya gitu. Kalau Zionis itu orang Yahudi yang mengikuti ideologi negara Israel, yang anti Arab sekarang itu, anti, yang selalu berperang. Kalau Yahudi asli mah mereka viral di media sosial, rabi-rabi mereka, pendeta mereka itu mengakui bahwa kami malu, kami tidak setuju dengan Israel, kami mendukung Palestina sebagai negara yang merdeka.
Kenapa? Karena dulu kalau orang Yahudi itu lebih nyaman di bawah pemerintahan Turki Utsmani, lebih nyaman di bawah pemerintahan Islam. Justru orang Yahudi itu dibunuh oleh siapa? Orang-orang Eropa. Kenapa Inggris memberikan solusi? Karena orang Yahudi terusir dari Eropa, khususnya korban Hitler katanya, menjadi sebuah alasan kuat bahwa kami orang-orang tertindas. Makanya Inggris ketika menguasai Palestina akhirnya membuat wilayah untuk Israel. Itu benih-benih. Jadi sebenarnya itu sahan boga salah pertama teh Inggris. Sebalik teh. Jadi Eropa merasa bersalah ke orang Yahudi, dan orang Eropa nggak nyaman, orang Yahudi udah kehel, mereka kayak ngeusi orang kandangan. Di mana? Kan mereka teh aslinya orang di itu, cuna Nabi Musa teh Palestina Mesir geus kadinya. Orang Arab tidak menerima itu, tapi karena dulu negara terkuat itu adalah penjajah itu Inggris, Perancis. Perancis menguasai Aljazair, Mesir dan seterusnya. Inggris juga menguasai sampai Arab. Akhirnya didirikanlah negara Israel, dan akhirnya mereka menyetujui. Terpaksa orang Palestina itu bakal menyambut Sugante mau ngegel gitu ya. Kita jadi ngegel, akhirnya nu asana titiknya cuman berapa peta itu kan sekarang 90% jadi milik negara Israel. Jadi kami yang terusir, kumaha itu ceritanya. Nah, Hamas itu adalah orang yang konsisten tidak mengakui Israel itu adalah negara yang berdaulat, dan mereka mah kesini sebagai pengungsi. Kok jadi negara besar? Makanya Hamas pun tidak mau dengan kebijakan Mesir, Lebanon, Jordan yang sudah mulai mengalah dengan negara Israel. Hamas saja yang masih konsisten hari ini. Keyakinannya bahwa kami dengan Israel tidak mau bernegosiasi, kami ingin mengusir. Akhirnya sampai hari inilah krusialnya di situ. Satu sisi Palestina cuma ada dua tempat, tepi barat dengan Gaza. Tepi barat dikuasai oleh PLO, partainya Yasir Arafat, yang relatif tidak mau melawan. Kalau Hamas menguasai Gaza, kalau Hamas dari dulu memang keras, ya sesuai dengan namanya. Hamas itu artinya apa sih? Harokah al-Muqawamah al-Islamiyah, gerakan perlawanan Islam. Memang sejak awal mereka, Hamas itu konsisten dengan pertemuan negara-negara Arab di Sudan, namanya Piagam Khartoum. Itu sepakati bahwa Israel itu harus diusir karena mereka penjajah. Tetapi mulailah Mesir saat itu mulai berdamai dengan Israel, ya, mulai melunturlah negara-negara Arab. Bahkan antara Arab dengan Israel itu sudah perang beberapa kali. Israel kuat terus. Makanya ibu-ibu suka atau ya banyak berita bahwa Hamas menang, suka bibita wae. Dan dulu Israel kuat wae. Padahal kalau kita mau objektif ya, berita orang Israel yang terbunuh 1.200. Tapi orang Palestina berapa coba? Hampir 4.000 lebih. Jadi sebenarnya perang ini tetap buruk. Perang itu, kata siapa yang mengatakan perang itu baik? Anggaran menjadi korbannya adalah anak-anak, ibu-ibu, sipil, ya. Tapi kita tidak bisa menyalahkan Hamas sepenuhnya, karena Hamas pun dalam rangka apa? Berjuang, mempertahankan. Kalau tidak seperti ini, Israel akan terus mendolimi kita. Kalau tidak ada perlawanan, terus mereka akan menggerus. Nah, inilah ujian umat Islam hari ini. Bagaimana sikap kita? Yang jelas umat Islam hari ini mulai ada persamaan. Bahkan yang mengkutuk Zionis itu bukan hanya umat Islam, termasuk orang-orang Barat yang mulai tercerahkan. Israel tukang bohong, ya, merasa terdolim. Jadi sekarang banyak. Contohnya Irlandia. Irlandia itu hampir semua elit politiknya dengan penduduk sama, tidak senang. Kalau Inggris lebih pro Israel, kalau Irlandia sebaliknya pro ke Palestina. Jadi kita juga harus objektif, ya. Di Amerika, iya, Bidennya Yahudi banget, tapi orang-orang Amerika sekarang sudah paham
mereka ditipu. Perang di Irak 1 juta sudah meninggal, banyak tentara yang korban, banyak yang protes kepada pemerintah mereka. Nah, mudah-mudahan ini semua ditampakkan. Siapapun orang tidak senang kepada perang dan kezaliman. Nah, sekali lagi kembali kepada tema kita, bagaimana sikap Rasulullah kepada orang Yahudi. Ya, Rasulullah sederhana aja sikapnya. Kalau mereka damai, yuk kita damai. Sebagaimana Rasulullah membuat perjanjian, yuk kita damai. Kita lebih baik di Madinah itu apa ngapain, perang lah, yuk damai gitu, yuk bikin perjanjian. Tapi karena mereka memulai, akhirnya Rasul pun yang membalas. Contohnya misalkan insiden Bani Qainuqa. Kenapa mereka terusir? Gara-gara ada seorang perempuan muslim ke pasar, ke orang Yahudi diganggu, cadarna dibuka. Di saya itu sejarahnya orang Yahudi ngaganggu awewe orang Islam, dilecehkan, disuruh auratnya dibuka. Akhirnya ada sahabat yang membela perempuan muslim ini, berkelahilah. Akhirnya yang melecehkan wanita muslim itu dipukul oleh orang Islam, itu terbunuh. Nah, orang Yahudi pun akhirnya marah, dibunuh lagi. Akhirnya Rasulullah ultimatum mereka, dan akhirnya Bani Qainuqa itu terusir. Gara-gara itu isunya, hati-hati. Gara-gara melecehkan. Akhirnya mereka diusir dan ngajak perang, ngajak ribut. Kalau Bani Nadir bagaimana? Kalau Bani Nadir mah memang sudah merencanakan pembunuhan. Bukti orang Yahudi memusuhi Rasulullah apa? 3 dalam sejarah. Ada orang Yahudi yang pernah ingin menimpakan kepada wajah Rasulullah batu besar. Bayangkan, ya Rasulullah ketika lagi bersandar istirahat, ingin ditumpuk ke batu. Untung gak ya malaikat. Nah, ya. Yang kedua, Rasulullah pernah diracun karena tahu Rasul itu senangnya paha kambing, diracun. Sampai menurut sejarawan, Rasulullah sakit di akhir hidupnya gara-gara pengaruh racun itu. Orang Yahudi nges pernah merencanakan, ya tadi batu besar, ingin membunuh Rasulullah. Yang kedua, meracuni Rasulullah. Yang ketiga apa? Labib bin Aslam al-Yahud pernah mengirimkan sihir kepada Rasulullah. Ya, terlepas ada perdebatan maksud si Rasulullah kena sihir, tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagian besar ulama hadis mengakui bahwa Rasul itu pernah tersihir oleh orang Yahudi. Jadi permusuhan Yahudi sudah clear. Nah, ketika orang Yahudi tidak nyaman, Rasulullah banyak pengikutnya, kok berkuasa, akhirnya mereka melakukan pengkhianatan, ancaman, ya Rasulullah balas. Makanya kata para ulama, kenapa umat Islam di jalan perang? 2 alasannya. Pertama, ketika umat Islam terusir, dizalimi, disakiti, ya harus dilawan. Itu mah hukum manusia. Ya, seperti orang Israel, kenapa diserang terus, dilawan oleh orang Hamas? Kenapa Palestina melawan? Jangan satu sisi Israelnya dong, tanya orang Palestina. Mereka selama ini rumahnya diusir, mereka penduduk asli, sudah nyaman berabad-abad di situ. Kok kenapa datang Israel jadi ngejak ribut? Ya wajar mereka melawan. Yang kedua, ketika dakwah Islam diganggu, orang yang ingin belajar dan menganut Islam diganggu, ya kita lawan. Jadi sebenarnya sikap Rasulullah kepada orang Yahudi itu tergantung Yahudinya sendiri. Kalau Yahudinya berdamai, Rasulullah pun ketika berdamai dengan Yahudi, Rasulullah tidak malu nganjuk makanan ke orang Yahudi dalam hadis Bukhari. Bahkan Rasulullah pernah dalam sebuah riwayat, ada anak kecil karena dekat dengan Rasulullah, ketika menjenguk Rasulullah dengan orang tuanya, si anak kecil itu sangat akrab dengan Rasulullah. Kata Rasulullah, udah kamu masuk Islam aja, kata Rasulullah. Bagaimana orang tua Yahudi teh? Udah kamu ikuti Abul Qasim, ikuti namun akhirnya masuk Islam. Bagaimana dekat Rasulullah dengan Yahudi dalam keadaan damai, tapi dalam keadaan perang, Rasul pun menandingi kezaliman mereka.
Makanya kenapa orang-orang Israel terusir dari Saudi, dari Madinah? Karena sikap mereka, satu, menebar ancaman, merencanakan pembunuhan kepada Rasulullah. Yang kedua, ya jelas mereka melakukan pengkhianatan atas perjanjian-perjanjian yang sudah dibangun Rasulullah. Bahkan Bani Nadir itu kenapa diusir? Karena bersekongkol dengan kaum Quraisy di perang Khandaq. Mereka lebih pro ke sana. Ongko hirup di Madinah. Ketika orang musyrik Quraisy nyerang, pro kali itu ka musuh. Ya ku Rasulullah diusir wayahna. Nah sekarang kaum muslimin Palestina, terutama di Gaza, di tepi barat, selalu melakukan perlawanan. Ya wajar, karena mereka ingin mengembalikan hak tanah mereka, dan ini sudah diakui oleh hampir semua yang sudah tercerahkan. Tapi tidak semudah itu. Israel sendiri di belakangnya adalah negara-negara kuat, Amerika, Inggris, Uni Eropa. Ya, kita nggak tahu ujungnya sampai mana perang ini. Bahkan ada prediksi perang ini akan panjang dan Israel tidak akan menang. Justru ini kelihatannya Israel kerepotan. Kenapa? Karena sudah diserang dari 3 penjuru, selain dari Hamas, juga dari Hizbullah, faksi Syiah di Lebanon, dan juga Suriah, juga kelompok Suriah. Bahkan pasukan Chechnya sudah masuk di Suriah. Turki sudah siap, Cina juga sudah siap. Karena sekarang kita ketahui Amerika itu lagi dimusuhi oleh Rusia, oleh Korea Utara, oleh Cina. Sementara garis Iran itu koalisinya adalah Rusia, Suriah, Korea Utara, dan Cina. Nah, Indonesia mah punya pedoman dari The Founding Father, yaitu ketika kita ikuti kancah internasional, kita mah istilahnya politik apa Bu Muhammad Hatta itu? Politik bebas aktif, non-blok, tidak terikat apakah mau ke Amerika atau ke Rusia. Enggak, kita mah non-blok, tetapi kadang-kadang dengan sikap ini tergantung isu apa. Nah, dalam hal ini memang Amerika pun ke Indonesia sekarang agak apa ya, karena Indonesia itu lebih dekat dengan Cina, dengan Rusia dan sebagainya. Kalau alam itu urusan politik yang jelas ya, antara Yahudi dan Islam lah tos di zaman dulu. Sejarahnya dalam Al-Quran ditegaskan golongan manusia yang paling keras permusuhannya kepada orang beriman adalah orang Yahudi, orang musyrik, dan kamu pun akan mendapatkan yang bersahabat dengan orang beriman adalah orang-orang yang mengatakan kami adalah Nasara. Nah, ini isyarat buat kita nih, memang dengan Yahudi itu berat sekali ini perlawanan itu. Berat, karena sekali lagi secara sunatullah mereka menguasai senjata yang canggih. Tapi sekali lagi, walaupun mereka canggih, tapi mentalitas belum tentu sehebat mentalitas saudara-saudara kita di Palestina, Hamas dan sebagainya. Itu saja, nanti kalau kita kaji memang agak luas. Yang jelas begini, apa bedanya orang musyrik Quraisy dengan orang Yahudi mensikapi Nabi Muhammad? Ini kesimpulannya begini, orang Quraisy tidak memusuhi Nabi Muhammad secara pribadi. Sekali lagi, ini kesimpulannya Bu. Orang-orang Quraisy musyrik tidak ada masalah kepada Nabi Muhammad secara pribadi, nggak ada masalah. Bahkan mereka percaya, al-amin, jujur Nabi mah. Tapi mereka bermasalah itu dengan apa yang dibawakan oleh Nabi. Nah, itu kesimpulannya Bu. Sekali lagi, orang Quraisy itu kepada Nabi Muhammad mereka secara pribadi tidak ada masalah, bahkan mengakui. Yang bermasalah itu adalah apa yang dibawakan ajaran dari Nabi Muhammad. Orang Yahudi sebaliknya, mereka dengan apa yang dibawakan oleh Nabi Muhammad, ajaran Al-Quran, bagi mereka mengakui. Makanya orang Yahudi banyak bertanya, ngetes Nabi. Hei Nabi, apa itu ruh? Apa itu hilal? Bagaimana itu perempuan haid? Dites Nabi teh.
mereka mengakui benar jawaban Nabi mah. Jadi orang Yahudi mah sebenarnya keajaran Islam mereka tidak mempermasalahkan, bahkan mengakui. Tapi yang bermasalah itu bukan keajaran Islamnya, tapi kepada Nabi Muhammadnya, gara-gara dia orang Arab, bukan keturunan Nabi Ishak, tapi keturunan Ismailnya itu. Padahal ibu orang Arab jeung Yahudi teh eta teh dulu satu titik, yaitu di Nabi Ibrahim, satu kakek. Gening usar gitu kesimpulan memang gitu. Eta teh ieu ti Ishak teh aya 12 nama, salah satunya Yahuda. Lalu ada ti Ismail, maka turunlah ke orang Arab Nabi Muhammad. Jadi sebenarnya Yahudi dan Arab itu adi lanceuk. Yang jadi kieu nya dunia teh sempit kieu. Jadi orang Yahudi itu kepada Nabi Muhammad mah bermasalah, aya keajarannya tidak mengakui, akulna benok. Bahkan ada larangan-larangan berlaku ke orang Yahudi juga berlaku ke orang Islam. Ketika mereka memperingati kemenangan Nabi Musa dengan puasa apa? Asyura, Nabi Muhammad mengajak yuk kita Asyura. Gak ada masalah dengan ajaran Nabi Muhammad itu. Tapi orang itu bermasalah kepada pribadi Nabi Muhammadnya, gara-gara Arab. Kenapa bukan dari kami? Nabi akhir zaman penutup itu bukan dari kami. Orang Quraisy sebaliknya kepada Nabi Muhammad nggak ada masalah, pribadi jujur orang. Tapi ajaran Nabi Muhammad itulah yang mereka tidak cocok. Nah itu bedanya antara Yahudi dan orang-orang Quraisy. Ya mudah-mudahan saudara kita ditabahkan dan diberikan kemenangan. Ya insya Allah mereka akan mengalami kekalahan kalau umat Islam ini yakin dan bersatu dan terus bersatu. Dan kita pun walaupun jauh tentu harus ada kontribusi selain doa, jahidu bi amwalikum. Sebagian harta kita sekecil apapun insya Allah akan memberikan manfaat kepada kekuatan umat. Sekian, terima kasih. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.